Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi ya teman-teman di serial pemrograman React Native. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah bagian penting dalam sebuah aplikasi React, yaitu komponen ya teman-teman. Jadi sebuah aplikasi React, baik itu React yang dijalankan di mobile maupun di web, itu sama-sama menggunakan konsep komponen ya. Jadi komponen adalah suatu hal yang penting dalam pengembangan aplikasi menggunakan React maupun React Native. Nah, apa itu komponen? Ya, teman-teman bisa menganggapnya komponen itu sebagai eh, potongan-potongan blok gitu ya, atau bagian-bagian kecil dari sebuah aplikasi yang kalau digabungkan itu akan menyusun sebuah aplikasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita bisa menganggap bahwa komponen itu misalkan aplikasi React itu bisa kita analogikan seperti rumah yang besar gitu ya teman-teman. Dan di dalam rumah itu kan ada ruang-ruang gitu ya, ada ruang rumah, ada ruang kamar gitu ya, ada ruang tamu, ada juga pintu ya, ada juga eh, jendela dan seterusnya. Nah, kalau kita analogikan pada aplikasi React Native, em, pintu jendela yang tadi saya sampaikan itu bisa kita anggap sebagai komponen ya. Jadi bagian-bagian kecil dari sebuah bangunan yang kalau digabung-gabungkan akan bagian-bagian kecil itu kalau digabungkan akan menjadi sebuah bangunan yang besar. Nah, prinsipnya sama seperti di React gitu ya. Jadi ketika kita yang membangun aplikasi menggunakan React, aplikasi mobile menggunakan React Native, itu kita harus membayangkan aplikasi yang akan kita buat itu akan kita susun oleh beberapa komponen gitu kan ya. Nah, kenapa sih harus dipecah-pecah menjadi komponen? Alasannya tidak lain adalah eh, agar eh, bisa digunakan kembali atau istilahnya adalah reusable gitu ya. Jadi kita membuat sebuah modul bernama input input text gitu ya, atau in input text gitu ya. Nah, nanti itu kalau kita jadikan sebuah modul atau input text ini sebagai modul modul atau komponen, nanti di halaman-halaman yang lain ya itu kita bisa gunakan kembali tanpa harus kita membuatnya kembali dari awal gitu ya. Jadi untuk untuk mendukung konsep reusable ya, jadi kita harus uh, berupaya ya membuat sebuah komponen dalam mengembangkan aplikasi React ya. Nah, nanti selama kita berlatih gitu ya, nanti insting kita itu akan terasah gitu. Nanti kita akan paham kapan kita harusnya sebuah fitur itu harus kita jadikan sebuah komponen, kita bisa pecah sebagai komponen tersendiri gitu ya. Nah, prinsipnya jika memang komponen tersebut punya potensi untuk bisa digunakan kembali ya sebaiknya kita jadikan sebuah komponen gitu ya. Jangan ter jangan digabungkan dengan fitur-fitur yang lain gitu. Nanti nggak bisa digunakan. Dan meskipun eh, katakanlah bahwa memang komponen tersebut tuh tidak ada keinginan untuk bisa digunakan kembali di halaman-halaman yang lain, kita juga bisa sih kita tetap bisa menggunakan membuatnya sebagai komponen dengan alasan yang lain tentunya, bukan reusable. Alasan yang lain adalah agar program yang kita buat tuh lebih lebih ramping gitu kan ya. Seperti halnya function gitu kan ya teman-teman. Ketika kita membuat sebuah program secara keseluruhan, lalu kita menggabungkan function-function, kan akhirnya program utama atau main main programnya itu akan lebih ramping karena udah disusun oleh function-function gitu ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman konsep komponen. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuat komponen di React gitu ya. Ini tahapannya ya teman-teman. Ini tahapan-tahapan. Tapi sebelum itu, mari kita em, membuat projectnya dulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba berkenalan dengan cara membuat project yang lain ya.
Kalau kemarin itu kan kita membuat projectnya dari web expo-nya ya, dari webnya. Nah, sekarang kita eh, bagaimana kalau kita ingin membuat projectnya itu di lokal environment kita sendiri, bisa nggak sih gitu? Nah, kali ini ya, di video tutorial kali ini kita akan mencoba membuat project tetapi menggunakan lokal environment kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan teman-teman. Nah, teman-teman harus memiliki eh, Node.js terinstall di aplikasi masing-masing. Nah, untuk memeriksa apakah Node.js-nya itu sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa mengetikkan sini ya, command prompt cmd gitu. Nah, lalu bisa dicek dengan cara mengetikkan node spasi dash v. Jadi kita akan melihat versi Node.js yang sudah terinstall di komputer kita. Nah, di situ teman-teman bisa lihat bahwa di komputer ini sudah terinstall Node.js. Dan kalau teman-teman belum tidak mendapatkan resultnya, tidak mendapatkan eh, informasi versi yang teman-teman miliki, kemungkinan teman-teman belum menginstal Node.js ya. Jadi langkah yang harus teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah menginstal Node.js-nya. Dan bagaimana bisa menginstal Node.js? Dengan mudah kita bisa ke website ya, tinggal mengetikkan saja download node gitu ya. Di enter. Nah, nanti di bagian ini muncul, tinggal teman-teman klik aja. Nah, teman-teman bisa pilih di bagian menu download ya. Nah, pilihnya mungkin yang ini ya, installer ya, cari installer. Nah, ini tinggal dipilih aja versinya ya. Tadi teman-teman bisa lihat ya, saya kebetulan menggunakan versi 18 gitu ya. Kalau teman-teman ingin menyamakan ya silakan teman-teman download yang versi seperti yang saya gunakan ya. Ataupun yang versi yang terakhir pun nggak masalah. Oke, cara installnya gampang, tinggal next 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 saja, ikuti pengaturan defaultnya sampai selesai. Lalu setelah selesai teman-teman cek lagi di command prompt-nya dengan mengetikkan node dash v gitu ya untuk mendapatkan versinya. Untuk memastikan bahwa Node.js-nya sudah dikenali di local environment gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman jalankan Visual Studio Code-nya ya. Kalau Studio Code juga sama, tinggal teman-teman download aja, download Visual Studio Code, lalu diinstal, next, 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 menggunakan default settingnya. Ya, setelah itu teman-teman jalankan. Oke, berikutnya kita akan menginstal project baru nih ya teman-teman. Nah, sebaiknya kita siapin dulu di mana kita akan menyimpan project tersebut. Oke, kita akan jalankan kembali command prompt-nya. Nah, lalu di sini teman-teman, kita akan masuk dulu ke tempat di mana nanti kita akan membuat projectnya. Jadi tolong diarahkan ke lokasi penyimpanannya ya. Dalam contoh ini saya akan menyimpannya di drive A, lalu saya akan masuk ke folder bernama React Native. Nah, teman-teman silakan siapkan foldernya masing-masing ya. Nah, di sini saya akan membuat project baru di dalam sebuah folder bernama React Native Lab. Nah, teman-teman tentunya bisa saja menginstalnya itu di manapun ya. Nah, untuk membuat project baru, kita akan menggunakan perintah seperti ini, npx create expo app, lalu nama aplikasinya, lalu jenis template-nya di sini kan kita akan menggunakan template blank-nya ya, template blank. Jadi benar-benar masih kosong gitu ya. Nah, nama aplikasinya silakan teman-teman sesuaikan. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah aplikasi dengan nama uh, video gitu aja. Video
RN, video React Native, gitu ya. Nah, pastikan teman-teman sudah memiliki koneksi internet juga ya. Oke, lalu kita enter. Nah, ini akan berlangsung beberapa saat ya, tergantung dari kecepatan koneksi internet kita tentunya. Nah, video ini akan saya stop ya. Nanti saya akan kembali lagi ketika proses instalasinya sudah selesai. Oke ya, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, ketika kita menginstal, sangat mungkin ya ada pesan-pesan warning seperti ini, warn, 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 deprecated kayak gini. Untuk sementara diabaikan saja ya teman-teman. Yang penting nggak ada error. Error tulisannya merah gitu. Selama dia bukan error, saya rasa kita masih aman ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman, di sini kita bisa membaca ya, kita diminta untuk masuk ke folder bernama video underscore rn. Nah, kalau teman-teman masih ingat tadi, kita membuat sebuah project bernama video rn. Sehingga di dalam uh, folder native React Native Lab ini akan tercipta sebuah folder baru atau subfolder bernama video rn. Nah, kita diminta untuk masuk ke dalam folder video rn tersebut. Jadi di sini kita bisa mengetikkan cd video underscore. Nah, selanjutnya kita akan buka file tersebut menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Oke, nah ini adalah Visual Studio Code editor yang saya miliki. Teman-teman silakan gunakan Visual Studio Code yang sudah terinstall di mesinnya masing-masing ya. Lalu kita akan buka folder tadi bernama video underscore rn ya, open folder ya, lalu kita arahkan ke tadi drive A, lalu React Native Lab. Sini ya, dan video rn itu yang ini ya teman-teman. Kita buka. Oke, ini sudah terbuka ya. Oh, ini akan saya close ya. Dan nanti kita bisa melihat sebuah file ya atau struktur dari React Native yang sudah terbentuk ya teman-teman. Seperti ini. Nanti kita akan menjelaskan sedikit. Ya, tidak terlalu jauh berbeda dengan yang ada di Expo Web ya teman-teman. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah menjalankan aplikasinya, mencoba ke emulator Expogo-nya gitu ya. Nah, walaupun kita sekarang bekerja dengan local environment, tetap kita bisa menggunakan emulator Expogo ya untuk mempermudah setup ya, atau mempermudah kita dalam melihat hasil dari tampilan berdasarkan kode-kode program yang kita tuliskan ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, kita akan masuk ke terminal ya. Ke terminal. Nah, di sini saya menggunakan uh, Git Git Bash ya. Teman-teman bisa menggunakan PowerShell juga nggak apa-apa ya. Silahkan gunakan yang ada. Kebetulan saya sudah menginstal Git Bash. Kalau teman-teman ingin mendapatkan terminal Git Bash-nya, tinggal teman-teman install dulu Git-nya ya, teman-teman. Nah, pastikan di sini kita sudah berada di folder yang benar, yaitu video underscore rn. Berikutnya, kita tinggal mengetikkan kode program ini. Ya, silakan teman-teman ketikkan npx expose start. Ya, lalu kita enter dan tunggu beberapa saat. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan ya yang bisa kita gunakan teman-teman. Setelah tadi kita melakukan npx
npx expose start ya akan muncul seperti ini ya jika tidak terjadi error. Nah, di sini nanti kita bisa melakukan scanning pada barcode atau QR code ini menggunakan aplikasi Expogo-nya. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit uh, menjelaskan sedikit tentang ini ya, Open Web. Nah, jika memang kita menginginkan aplikasi yang bisa ditampilkan di web ya, melihat tampilnya di web, teman-teman bisa menekan tombol W seperti ini ya, W. Nah, tapi di sini untuk bisa mendapatkan fitur tersebut, kita harus menginstal ini dulu ya, teman-teman. Nah, ini. Ya, saya akan melakukan Ctrl C untuk keluar dari eh, mengakhiri ya, mengakhiri eh, expo startnya tadi ya. Lalu saya masukkan perintah tadi ini untuk menjalankan webnya. Lalu saya enter dan dia akan lakukan proses instalasi dan kita akan menunggu beberapa saat. Oke, setelah selesai kita lakukan lagi eh, npx export start ya. Seharusnya kali ini opsi dari webnya itu sudah tidak gray lagi ya, sudah bisa digunakan. Kalau tadi kan warnanya masih kayak pucat gitu ya, gray gitu ya. Nah, sekarang udah kita bisa gunakan dengan menekan tombol W. Nanti ya akan muncul Windows pop-up dan kita diminta untuk memilih akan dijalankan di menggunakan browser yang mana gitu kan ya. Misalkan saya akan gunakan browser Google Chrome. Nah, jadi kita nanti bisa mendapatkan tampilan di Google Chrome seperti ini teman-teman. Ini adalah blank, template blanknya hanya ada tampilan seperti ini. Ini bisa saya kecilkan biar seolah-olah mirip dengan ukuran mobile device gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, sekarang kita juga bisa menjalankannya di emulator Expogo-nya. Caranya gimana? Nah, kita scan aja QR code ini teman-teman. Nah, silakan teman-teman jalankan Expogo-nya yang di video tutorial pertama itu sudah saya jelaskan ya. Kalau bingung, silakan tonton dulu video yang pertamanya ya teman-teman. Di situ ada penjelasan apa itu Expogo dan link di video pertamanya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini. Ini saya sedang melakukan proses scanning QR code. Ya, silakan teman-teman juga melakukan hal yang sama. Pastikan ada progress bundling dan seterusnya dan menampilkan tampilan sesuai dengan apa yang bisa kita lihat di webnya. Nggak jauh beda ya teman-teman. Dia berbeda ya. Berbeda. Hanya saja teksnya itu tulisannya sama gitu ya. Oke, nah setelah semuanya berjalan, sekarang kita akan kembali lagi ke uh, Visual Studio Code-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah app.js ya. Strukturnya sama seperti nggak jauh beda dengan Expo Web. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan open up app.js to start working. Nah, itu sama seperti apa yang ada di sini. Sehingga kalau kita ganti di sini, misalkan teksnya ini kita hapus ya. Kita ganti hello. Simpan. Nah, seharusnya secara otomatis kalau di aplikasinya itu akan ganti hello, tapi kalau di web ini kita harus refresh ya. Nah, itu hello ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar konsep komponen. Nah, teman-teman, kita akan membuat sebuah komponen kita yang pertama ya. Di app.js ini kita sama sekali belum memanggil komponen ya, kalau teman-teman lihat di sini. Nah, di sini kita hapus-hapusin dulu yuk.
kita hapusin. Kita hapus tulisan hello-nya ini biarkan saja mungkin, lalu di sini di atas ini status bar yang nggak kita butuhin ini kita hapus aja. Oke, simpan. Seharusnya semuanya masih berjalan dengan baik, nggak ada yang error gitu ya. Dan sekarang kita akan kembali ke PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, tahapan membuat atau mendeklarasikan React komponen. Caranya gimana sih gitu? Kita membuat sebuah file .js dulu teman-teman ya. Jadi eh di sini sudah disampaikan bahwa setiap React komponen itu dibuat dalam sebuah file .js. Dan ini mengandung arti bahwa dalam sebuah file hanya bisa mendeklarasikan satu buah komponen gitu. Jadi satu komponen satu file. Kalau kita ingin membuat beberapa komponen ya kita buat di beberapa file yang terpisah kan teman-teman, kayak gitu maksudnya ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Membuat file .js-nya. Anggaplah kita ingin membuat sebuah komponen bernama home screen gitu ya. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya, lalu di sini kita akan membuat sebuah folder baru ya teman-teman di sini. Kita beri nama src. Lalu di dalam src sini kita tambahkan components. Nah, lalu di dalam komponen sini kita buat sebuah file baru bernama home screen. Home screen.js. Ya. Sekarang kita akan fokus ke home screen.js kita. Ya, home screen.js. Maksudnya gini teman-teman, kita akan membuat home screen itu sebagai komponen yang terpisah dari app.js. Nanti app.js yang akan memanggil home screen ini, itu kan ya. Nah, oke, tahapan pertama sudah kita buat ya, membuat sebuah file .js. Sudah kita lakukan tahapan pertamanya. Tahapan kedua yaitu mengimport library yang dibutuhkan untuk mendeklarasikan komponen. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa kita ketika membuat sebuah halaman React Native, kita akan menggunakan core komponen atau elemen-elemen yang sudah disediakan seperti text, seperti apalagi teman-teman view ya, lalu button dan lain sebagainya. Dan di bagian tahap yang kedua ini kita akan mengimport elemen-elemen yang kita butuhkan tersebut ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita akan import terlebih dahulu yaitu library dari React-nya, import React from React ya. Dan selanjutnya kita akan mengimport elemen-elemen yang kita butuhkan ya. Jadi kita ketikkan lagi import. Nah, di sini elemen apa saja yang kita butuhkan. Sepertinya dalam tutorial kali ini belum terlalu banyak elemen yang kita butuhin ya. Hanya ingin menampilkan tulisan home screen ya, mungkin view, text, dan tentunya adalah style sheet ya. Ini dari from React Native. Nah, ya, jadi tahapan yang kedua sudah kita selesaikan ya, mengimport library React dan elemen-elemen yang dibutuhkan. Lalu tahapan yang ketiga apa? Nah ini ya, membuat sebuah function yang akan mereturnkan kode JSX atau JavaScript Syntax Extension. Apa itu JSX ya? Kita bicara sedikit tentang JSX ya. Sebenarnya sudah dijelaskan di video pertama ya. Mungkin ada baiknya saya ulang kembali. JSX adalah sebuah fitur ya yang akan membuat penulisan UI menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami karena mirip dengan sintaks dari HTML, bukan sintaks ya, jadi mirip dengan tampilan HTML yang sudah familiar di kalangan para pengembangan aplikasi web ya. Tapi sekali lagi, walaupun JSX itu mirip dengan HTML, teman-teman harus ingat-ingat bahwa sebetulnya JSX itu bukanlah HTML yang sebenarnya. Jadi, karena itu ada beberapa perbedaan ketika dalam penulisannya. Oke, langsung saja kita implementasikan membuat function dengan JSX. Nah, kita buat functionnya dulu ya. Nanti
di dalam function tersebut akan kita returnkan tadi perintah-perintah JSX ya. Jadi kita buat dulu const, lalu nama functionnya harus sama dengan nama filenya yaitu home screen ya teman-teman. Home screen. Seperti itu. Lalu kita buka dengan menggunakan arrow function. Ini ya. Nah, ya jadi ini adalah parameter kosong dalam sebuah function. Nah, di sini kita returnkan teman-teman. Return. Nah, yang harus kita isikan di sini adalah kode-kode JSX ya, seperti HTML. Jadi kayak tag, ada opening tag, ada closing tag. Ini adalah opening tag view-nya, dan ini adalah closing tag view-nya, kan gitu ya. Dimana view ini sudah kita import di atas ini kan ya, view. Nah, kalau belum nanti error ya teman-teman. Jadi view di sini bisa kita gunakan karena memang elemennya sudah kita import. Nah, lalu kita ingin menampilkan tulisan home screen, berarti di sini kita tambahkan elemen teksnya. Nah, kita tuliskan di sini home screen. Oops, dari tadi aku salah terus ya. Home screen. Nah, teman-teman, saya ingin menampilkan tulisan home screen yang cukup besar, sehingga di sini kita perlu atur stylenya. Ya. Nah, kita gunakan prop style ya. Lalu kita buatkan nama objeknya, misalkan styles, nama text gitu ya. Nah, sehingga kita perlu mengimplementasikan styles ini seperti apa gitu kan ya. Di bawah sini teman-teman. Nah, oke ya, ini kita sudah buatkan functionnya yang mereturnkan JSX. Nah, sekarang kita tinggal lakukan proses styling. Nah, kalau kita lihat dari tahapan-tahapan ini ya, tahapan berikutnya adalah membuat style untuk menghias komponen. Nah, kita buatkan stylenya teman-teman di sini. Berarti const. Nah, kita menggunakan objek bernama apa di sini? Styles. Ya, di sini pun harus sama. Styles. Ya. Didapatkan dari stylesheet.create. Nah, kita tambahkan objek. Nah, yang ingin kita definisikan adalah teksnya, gitu ya. Berarti di sini teks. Nah, tadi kita ingin menambahkan tulisannya lebih besar. Berarti perintahnya adalah font size. Misalkan 32. Oke, ya. Oke, anggaplah untuk sementara proses membuat style sheetnya uh, sudah cukup gitu ya. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu mengekspor komponen. Nah, teman-teman, agar komponen yang kita buat ini bisa digunakan di app.js karena dia akan memanggil komponen ini, maka kita harus mengekspornya, teman-teman. Nah, cara mengekspornya adalah dengan menambahkan kode export default lalu nama komponennya yaitu home screen. Oke, saya rasa di bagian home screen sudah selesai. Anggaplah ini komponennya sudah kita buat, ya tinggal kita sekarang memanggilnya di app.js. Jadi tahap berikutnya adalah mengekspor komponen sudah, dan berikutnya adalah memanggil komponen. Nah, komponen ini akan kita panggil dari app.js. Ya, untuk memanggil komponen kita harus import dulu ya teman-teman. Di sini kita import tadi namanya apa? Home screen. Nah, itu ya. Home screen from ini tolong dicek ya. Artinya home screen yang ada di folder bernama components dan folder source dan seterusnya itu ya. src. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan path-nya masing-masing ya. Nah, lalu setelah diimport kita bisa panggil di sini teman-teman. Tadi tulisan teks hello-nya itu kita hapus dengan memanggil komponen bernama home screen tadi. Home screen. Oke, lalu kita simpan. Seharusnya tulisan home screen-nya sudah muncul. Kalau tidak ada kesalahan ya, kita simpan.
Lalu lalu kita refresh browsernya. Nah, itu ya, home screen sudah muncul. Ya, tulisan home screen sudah muncul dan di Expogo-nya seharusnya juga seperti itu. Nah, ini sebagai tanda bahwa app.js kita sudah berhasil memanggil komponen. Ini ya. Kalau teman-teman lihat di app.js kita nggak ada tulisan home screen. Ada ya ini home screen. Tapi ini bukan tulisan teks ya, ini adalah komponen home screen. Atau untuk menjelaskannya agar terlihat lebih jelas, di sini tulisannya kita ganti tuh ya. Misalkan komponen home screen itu ya. Komponen home screen. Simpan. Nah, lalu kita lihat lagi di app.js kita. Nah, di app.js kita kan nggak ada tulisan komponen home screen kan. Adanya juga pemanggilan komponen ini. Adanya pemanggilan ini. Oke. Tapi kalau kita lihat di browser, nah itu ada tulisan komponen home screen. Hal ini membuktikan bahwa app.js berhasil memanggil komponen home screen, gitu ya. Oke, nah agar kita bisa lebih eh, terbiasa membuat komponen, mari kita buat satu buah komponen lagi bernama eh, welcome welcome speech gitu ya, tulisan dari berupa paragraf yang berupa paragraf. Nanti kan kita tampilkan lagi di app.js-nya dan nanti kita coba belajar bagaimana kita bisa memisah-misah eh, dua buah komponen itu di screen yang berbeda biar nanti kita bisa melakukan navigasi kadang-kadang di home screen, kadang-kadang di screen yang lain, misalkan screen yang akan kita buat ini bernama about gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sekarang kita buat dulu about-nya ya. Berarti kita masih di komponen new file, kita buat namanya apa? About.js ya, about.js dan kita udah masuk ke about.js. Oke, sama-sama ya. Tadi apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah mengimport. Betul ya, mengimport. Import React. Nah, kalau nggak salah sih import React from React ini nggak wajib ya. Tapi kita import aja deh. eh Berikutnya mengimport elemen-elemen yang kita butuhin. Ya, elemen-elemen yang kita butuhin ini mungkin saat ini masih sama ya, view. Oh, kenapa jadi gini? View lalu text dan tadi apa? Style sheet from React Native. Oke. Nah, berikutnya kita akan menambahkan eh, function ya. Kita buat di sini tadi gimana? Cons lalu nama dari komponennya yaitu about, cons about, lalu kita buat arrow functionnya seperti ini ya, jangan lupa di return kan, yang kita return kan adalah kode JSX. Nah, sementara ini mungkin masih sama ya, view. Hanya saja mungkin tulisan tulisan berikutnya lebih kecil gitu ya. View dalam view ada teks. Kali ini kita buat dua buah teks deh ya. Yang pertama adalah about page. Lalu berikutnya kita buatkan teks lagi. Sebuah paragraf mungkin ya di sini. Ini adalah aplikasi React Native serta aku sangat bangga dengan aplikasi yang aku buat ini.
Ya. Nah, kita sudah memiliki about page. Langkah berikutnya apa teman-teman? Melakukan styling. Nah, mari kita siapkan dulu prop stylenya. Ya, ini adalah styles. Uh, dot apa ya? Text title page gitu ya. Title big itu aja ya. Text big. Nah, sedangkan untuk yang bawahnya saya copy aja biar cepet. Ini adalah teks small gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita lakukan proses styling aja. Cons, jangan lupa. Styles. Sama dengan style sheet dot create. Nah, lalu kita ketikkan tadi ada teks big gitu ya. Big text atau teks big? Teks big. Teks big. Nah, ini kita buatkan font size. Font size-nya berapa ya? Sama ya 3, 2 seperti tadi. Dan untuk teks small ya, barulah kita tambahkan tulisan yang lebih kecil. Ya, teks small. Berapa kira-kira? 4 mungkin. Oke, mungkin seperti ini. Dan sekarang kita panggil di app.js kita about-nya. Import about. Oh, belum ya. Ada tahapan yang ada tahapan yang kita lupa, teman-teman. Nah, di sini belum kita export ya, teman-teman. Export default bernama about. Nah, jangan lupa ini ya. Simpan. Ya, kita file, save all. Nah, baru kita kembali lagi ke app.js kita untuk mengimport about tadi. Import. Nah, itu sekarang muncul. Nah, tinggal kita panggil di sini teman-teman. About. Oke, kita simpan. Nah, seharusnya teman-teman sudah bisa melihat tampilannya di uh, X logonya masing-masing, ataupun misalkan kita ingin lihat di web browser pun seharusnya bisa terlihat. Nah, itu ya. Oke. Padahal di app.js kita nggak ada tulisan tulisan tentang about page ya. Ini adalah aplikasi React Native. Pertama aku nggak ada. Semuanya itu adanya di file bernama about.js. Hanya saja app.js ini memanggil uh, memanggil memanggil screen tersebut, gitu kan ya. Nah, teman-teman, uh, kali ini kita akan mencoba membuatnya agar sedikit lebih menarik gitu ya. Sebagai bonus, bagaimana kalau kita menginginkan home screen itu dan
home screen dan about itu adalah sebuah halaman yang berbeda, sehingga kita bisa bernavigasi eh, dari satu halaman ke halaman yang lain, dari home screen ke about ataupun sebaliknya dari about ke home screen, ya. Nah, itu akan kita pelajari berikutnya. Oke, kali ini kita akan lanjut ke topik tentang React Navigation, ya, React Native Navigation. Nah, tahapan-tahapannya eh kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu library-library yang kita butuhkan, ya teman-teman. Cukup banyak nih. Library yang pertama adalah kita akan membutuhkan sebuah library bernama React Navigation. Berikutnya kita akan menginstal juga React Native Screen, React Native Save Area Context, ya. Dan nanti kita akan juga menginstal React Navigation Native Stack, gitu ya. Jadi ada tiga eh, library nih yang harus kita tambahkan. Oke, kita kembali lagi ke terminal kita ya teman-teman. Terminal sini. Nah, ini kan dalam keadaan running ya. Kita tutup dulu ya, Ctrl C ya. Kita stop dulu servernya dengan menggunakan perintah Ctrl C. Kita stop servernya ya. Nah, teman-teman akan melihat di bagian expo-nya itu akan muncul warning ya, cannot connect to Metro Bundler gitu ya. Karena memang kita stop service-nya, nggak apa-apa ya, sementara ini nanti kita jalanin lagi. Karena kita ingin menginstal eh, library-library tadi. Sekarang kan kita install yang pertama. Oh ya, pastikan terlebih dahulu teman-teman berada di folder yang tepat, yaitu video RN. Nah, ini library yang pertama, React Navigation, kita enter. Ini kita tunggu aja, saya stop dulu video, nanti akan saya kembali lagi setelah selesai proses instalasi. Oke, ini sudah selesai, pastikan tidak ada error ya teman-teman. Lalu kita akan install library yang kedua. Oke, saya akan stop. Oh, ini langsung selesai ya. Jadi saya belum sempat stop, udah selesai. Oke, pastikan lagi juga nggak ada error. Lalu berikutnya kita akan install library yang ketiga. Ini adalah library untuk menggunakan stack navigatornya ya. Oke, semua library sudah kita siapkan ya, sudah kita install. Pastikan nggak ada error. Tahap berikutnya adalah mengimport ya teman-teman, mengimport. Nah, mengimport library yang dibutuhkan ya. Yang pertama adalah navigation container, yang kedua adalah tadi stack navigator ya. Baik ya, nah, ini langsung aja saya kopas di sini. Hanya saja untuk yang ini akan saya tambahkan di bawah sini. Oke, jadi library-library yang harus diimportkan adalah ini ya. Pertama, teman-teman, navigation container ini ya. Lalu navigation stack navigator ini. Berikutnya ini ya. Dan membuat sebuah objek stack yang diambil dari sini, teman-teman. Dari stack navigator ya. Jadi kita bisa membuat sebuah instan atau objek apabila kita sudah mengimport di sini ya. Nah, ini create navigation stack navigator ya, create native stack navigator ya. Nah, sekarang kita simpan.
Ya, lalu kita jalankan lagi servernya ya. Jadi kita kembali lagi ke terminal ya teman-teman. npx export start lagi. Karena kan tadi sudah kita stop ya servernya. Jadi sekarang harus dijalankan kembali. Oke, ini kita scan ulang. Oke, sejauh ini tampilannya belum berbeda ya, karena memang kita baru melakukan proses import. Kita sama sekali belum merubah tampilan di bagian sini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan merubahnya. Jadi ini akan kita hapus dulu ya teman-teman tulisan home screen dan about ya. Nah, ini kita hapus. Ups. Nggak usah hanya semua selain return gitu ya. Nah, kita akan memanggil sebuah elemen bernama navigation component ya. Navigation container. Nah, itu opening tag-nya kalau di HTML ya. Ini closing-nya navigation container. Nah, lalu teman-teman, di sini kita akan panggil elemen bernama start navigator. Ya, berarti di sini kita ambil start dot navigator. Nah, begitupun ini harus ada closing-nya start navigator. Ya. Nah, berikutnya kita akan memanggil terlebih dahulu start gitu ya. Lalu screen ya, lalu name. Kita bisa tambahkan nama di sini. Misalkan ini adalah home gitu ya. Nah, lalu komponennya ingin kita arahkan ke komponen yang mana? Misalkan adalah home screen. Gitu ya. Nah, sehingga nanti seharusnya sekarang sudah akan muncul komponen home screen ya kalau kita simpan ya. Mari kita simpan. Nah, ini kita reload. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Tampilan webnya, bukan tampilan web, tampilan aplikasinya sudah jauh berbeda sekarang ya teman-teman. Tampilannya sudah seperti ini. Nggak ada lagi, tidak ada lagi tulisan apa tadi about screen gitu ya, dan ini adalah aplikasi pertama aku itu udah nggak ada karena di bagian sini kita baru mau memanggil uh, kita hanya memanggil sebuah file bernama home screen. Jadi stack navigator ini cara kerjanya adalah seperti stack atau tumpukan ya teman-teman. Jadi screen itu uh, akan seperti kartu yang kita tumpuk gitu. Saat ini home screen itu di kartu yang uh, sa uh, saat ini home screen adalah satu-satunya kartu yang ada yang kita miliki gitu. Sehingga yang tampil adalah home screen. Nah, bagaimana kalau kita tampilkan um, stack yang lain gitu ya. Stack screen lalu name-nya tadi page about ya teman-teman, about, lalu nama dari komponennya apa, about juga ya, about. Nah, sekarang kita simpan lalu kita jalankan, kita refresh, tidak ada perbedaan ya, yang penting nggak error. Nah, kenapa about-nya nggak muncul ya, karena seperti namanya adalah stack tumpukan, berarti about ini akan tertutupi gitu ya, akan tertindih dari home screen yang ada di atasnya. Karena prinsipnya dia ada dua halaman yang berbeda gitu. Kita hanya bisa berpindah-pindah di satu halaman ke halaman yang
lain. Kali ini kita memanfaatkan komponen untuk sebagai halaman yang berbeda gitu ya. Nah, tapi kita bisa atur misalkan ya, misalkan Pak kalau dirubah, silakan kita rubah gitu ya. Harusnya kan kalau seperti ini, harusnya kalau seperti ini about-nya yang akan muncul kan gitu ya, karena about ada di atasnya gitu ya. Oke, nah untuk bisa melihat hasilnya kita reload dulu projectnya teman-teman, tekan tombol R. Nah sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah itu ya teman-teman bisa melihat bahwa sekarang yang tampil adalah about page, bukan lagi home screen. Karena kalau kita lihat tumpukannya, about itu ada di atas, home screen ada di bawah. Oke, itu sekilas tentang cara kerja dari Stack Navigator ya. Dia merupakan stack atau tumpukan ya, stack itu tumpukan. Di mana setiap tumpukan itu bertindak sebagai sebuah screen tersendiri ya, yang bisa kita anggap sebagai halaman-halaman tersendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bernavigasi dari satu halaman ke halaman yang lain gitu. Nah, pokok intinya kan seperti itu ya teman-teman. Kita kembalikan lagi ya teman-teman, home akan selalu ada di atas. Sebenarnya untuk menampilkan default halaman mana yang akan pertama kali muncul itu nggak pasti harus kita putar-putar kayak gini ya. Ada sebuah pengaturan bernama di sini ada sebuah pengaturan bernama inisial gitu ya. Inisial road name. Ya, kalau kita atur home, maka yang akan tampil di atasnya ini sebagai inisialnya adalah home. Kalau kita atur about, maka dia akan munculnya about tanpa harus kita muter-puter seperti tadi urutannya gitu ya. Nah, kita reload dulu. Ini jangan lupa disimpan ya. Lalu kita reload R. Nah, harusnya yang akan tampil adalah home screen karena home sebagai inisial inisial screen-nya gitu ya. Nanti kita refresh itu home screen. Nah, sekarang kalau kita ganti menjadi about, kita simpan, lalu kita reload lagi. Lalu kita lihat lagi di sininya, lalu kita refresh. Nah, dia menjadi about ya, teman-teman. Nah, sekarang eh kita ganti lagi ke home ya. Nah, kita reload lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa kita memiliki sebuah otomatis kalau kita menggunakan Stack Navigator ya, kita memiliki sebuah area ya, sebuah area yang bisa kita gunakan sebagai semacam header gitu ya teman-teman di sini. Nah, ini tulisan ini bisa kita ganti ya teman-teman. Kalau kita tidak suka dengan tulisan ini, ya kita bisa atur tulisannya apa gitu kan. Defaultnya memang sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Ini belum di refresh ya, harusnya home ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nah, kita bisa mengaturnya dengan menambahkan sini option teman-teman ya. Option. Lalu kita tambahkan sini header, title, title. Nah, mau kita ganti apa? Misalkan di sini adalah homepage misalkan ya. Home page. Simpan. Seperti ini deh. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat di webnya. Nah, itu udah ganti homepage ya teman-teman. Nah, begitupun yang about teman-teman bisa sesuaikan ya. Mau ditambahkan tulisan apa. Jadi tinggal tambahkan di sini prop option ya. Lalu header title titik dua, lalu titelnya misalkan about page. Nah, seperti itu.
Oke, nah sekarang kita belum bisa berpindah-pindah dari satu halaman ke halaman yang lain. Nah, berikutnya kita atur bagaimana kita bisa berpindah-pindah dari home page ke atau home screen ke about screen gitu ya. Oke, kali ini kita akan fokuskan terlebih dahulu ke home screen. Nah, di home screen ini kita akan tambahkan sebuah tombol yang bisa kita tekan sehingga ketika kita menekan tombol tersebut kita akan dilempar ke mana? Ke about page gitu ya teman-teman. Oleh karena itu kita akan tambahkan kompon atau elemen buttonnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah selain itu kita juga perlu mengimport library bernama use navigation ya. Library bernama use navigation from React Navigation Native ya. Nah lalu di sini kita akan tambahkan sebuah hooks ya. Ini kita tambahkan cons. Misalkan navigation deh nggak apa-apa ya. Nah ini kita dapatkan dari mana? Dari use navigation di sini, gitu ya. Nah lalu kita akan tambahkan button teman-teman di sini. Nah button ini dia nggak punya props bernama style ya, sehingga kita nggak bisa melakukan proses styling. Kita langsung aja tambahkan props bernama title ya. Sini go to about. Go to about. Nah, lalu ketika on press, nah ini ketika on press dia akan kita tambahkan di sini ya navigation yang udah kita buatkan di atasnya. Navigate kemana? Navigate ke about. Nah, seperti itu ya. Mari kita simpan dan kita jalankan. Sini ya. Kalau kita refresh, nah seharusnya sudah ada tombol go to about dan kalau kita klik, nah kita bisa ke halaman about page tuh. Kalau di sini sudah secara otomatis ada tombol back-nya dan dia udah dibuat secara langsung oleh si React Native-nya. Kita back, dia kembali lagi ke home screen, kembali lagi ke about page dan seterusnya. Nah, apabila teman-teman menginginkan di sini ditambahkan tombol juga untuk kembali ke home, walaupun sebenarnya di sini udah ada back-nya, silakan teman-teman coba ya. Tambahkan sebuah button seperti yang kita lakukan di bagian eh, apa namanya home screen ini ya, atau langsung aja ya kita tambahkan deh. Jadi caranya sama persis, yaitu kita akan import terlebih dahulu elemen buttonnya, lalu menambahkan use navigation ya. Jadi sekarang kita ke about, sini kita tambahkan button, lalu kita import use navigationnya, use navigation, lalu di sini kita buatkan hooksnya, cons navigation sama dengan use navigator navigation gitu ya. Nah lalu kita tambahkan button ya di sini. Button title go go to home
lalu on press, tambahkan sini ya, navigation dot navigate ke home, simpan. Lalu kita jalankan di sini, kita refresh dulu ya. Nah, kita bisa go to about. Ini udah ada go to home, go to about. Nah, tinggal nanti teman-teman tambahkan apa namanya, halaman-halaman yang lain gitu ya di bagian about page-nya dan home screen-nya. Oh ya, jika di antara teman-teman ada yang bertanya, bagaimana jika project ini dikerjakan di fitur snack-nya Web Expo gitu, bisa nggak ya? Karena kalau di local environment kan kita untuk menginstal package atau library itu kita mengetikkan npm ya, npm ataupun eh, ya npm install kayak gitu. Atau mungkin juga npx expo install gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau di Web Expo yang snack itu kan nggak ada fitur terminalnya ya. Lalu bagaimana untuk membuat project seperti ini? Sebetulnya bisa ya teman-teman. Sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting teman-teman tambahkan saja package-nya ya. Oke, saya buka aja ya. Saya buka di web, nah ya Expo-nya ya. Nah ini kan ini kan Expo ya teman-teman, Snack Expo. Nah ini bernama navigation. Ini adalah project yang sama. Coba saya jalankan ya. Saya jalankan emulatornya di sini. Yang web aja deh ya. Nah, itu kan teman bisa lihat ya. Kita bisa ke about page, lalu juga bisa ke home page lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan, menginstal package-nya gitu ya. Nah, karena sekali lagi Snack Expo ini tidak memiliki terminal ya. Sebetulnya malah justru lebih gampang, teman-teman tinggal akses aja bagian package JSON di sini ya, teman-teman. Nah, tinggal tambahkan saja package-package yang dibutuhkan. Nah, package-package-nya kan ini nih, tuh. Yang berkaitan dengan project navigation itu ada ini React Navigation Native, ada React Navigation Native Stack, lalu React Native Save Area Context, dan juga React Native Screen. Dan sebenarnya dependensi ini diambil dari saya tambahkan dari local environment kita kalau kita mengetikkan kode program menggunakan Visual Studio Code ya. Ya, jadi di Visual Studio Code juga ada yang namanya package JSON. Nah, di bagian sini ada yang namanya dependensi. Nah, ini tinggal kita kopikan saja dependensi yang memang dibutuhkan untuk proses navigasi seperti ini nih. Navigation native ya, navigation native stack. Lalu ini React Native Save Area Context, lalu React Native Screen, ada 4. Jadi 4 dependensi tersebut teman-teman tambahkan uh, di package.json-nya Web Expo yang snack itu ya teman-teman. Nah ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan selebihnya untuk di app.js-nya itu sama persis ya teman-teman, bisa lihat nih sama persis kok. Di about home screen-nya juga sama persis ya, kita importnya juga sama persis. Nah saja kalau teman-teman belum tambahkan di package JSON, ketika mengimport ini memang akan error. Jadi update dulu package JSON-nya lalu di save ya, baru teman-teman nanti bisa mengimport, mengetikkan kode-kode import seperti itu. Ya, jadi tetap bisa teman-teman menggunakan apa nih namanya? Menggunakan snack-nya di Web Expo ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin men-share pekerjaannya atau sebagai tugas gitu ya, tetap bisa menggunakan Web Expo Snack ini ya. Oke, saya rasa itu videonya sudah cukup panjang ya.
Jadi saya akan akhiri videonya sampai sini. Nanti kita akan lanjut bagaimana kita bisa mungkin menghias tampilan dari uh, home screen dan about page mungkin ya, dengan menggunakan Flexbox atau style yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Jika video ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.